warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Fathul Nahwi, tak lupa rekan dan rekanita, santri dan santriwati Pondok Pesantren Fathul Nahwi yang sama-sama saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah pada malam ini Pondok Pesantren Fathul Nahwi bisa menyelenggarakan seminar semalam yang bertema Rukun Islam yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menghasilkan gagasan dan inspirasi untuk kemajuan agama dan juga bangsa. Telah hadir pada malam ini kedua pemateri kita yang sudah dipastikan bisa dan yang sudah dipastikan mampu menyampaikan gagasan dan juga wacana tentang materi Rukun Islam. Baik supaya mempersingkat waktu, kita panggil saja kedua pemateri kita. Pemateri pertama dari Banjarwangi, Rekanita Adehani. Dan pemateri kedua dari Bayongbong, Rekanita Ain Fitri Nur Azizah, kepadanya dipersilakan. Kepada Notulens mohon ke depan. Hadirin sekalian, alhamdulillah kedua pemateri telah hadir di depan kita. Agar mempersingkat waktu, kesempatan pertama saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, pada acara malam ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya mempersingkat waktu, kesempatan pertama saya berikan kepada Rekanita Adehani yang akan menyampaikan materi tentang Rukun Islam. Saya berikan waktu 10 menit untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adehani, perwakilan dari Banjarwangi. Akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Islam memiliki
5 rukun atau pilar agama yang merupakan kewajiban dasar dan harus ditunaikan setiap muslim. Barang siapa yang tidak menunaikannya, apalagi mengingkari kewajiban ini, maka patut dipertanyakan kualitas keislamiannya. Rukun Islam ada 5, yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2. menunaikan sholat, 3. berpuasa pada Ramadan, 4. menunaikan zakat, dan 5. berhaji bagi yang mampu. Dalil mengenai kewajiban rukun Islam ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab ketika malaikat Jibril, seorang laki-laki, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Karena rukun Islam adalah pokok ajaran Islam, maka yang meninggalkannya tergolong berdosa. Sebaliknya, yang taat dan memenuhi semua rukun Islam ini dijanjikan pahala besar dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam buku Rukun Islam, Sanad Mulyono merinci 5 rukun Islam sebagai berikut. 1. Membaca 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Syahadat artinya kesaksian. Maksudnya, mengucapkan kalimat syahadat adalah bersaksi bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Syarat beragama Islam yang pertama adalah mengucapkan lafaz syahadat ini dengan penuh kesadaran. Dilansir dari MU Online, kendati lafaz asli 2 kalimat syahadat berbahasa Arab, namun orang yang tidak bisa mengucapkannya cukup dengan melafazkan kesaksian tersebut dengan bahasanya sendiri. 2. Mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua adalah kewajiban mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Secara istilah, sholat artinya perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat terdapat gerakan dan ucapan-ucapan tertentu. Gerakan-gerakannya terdiri dari berdiri tegak, ruku, sujud, duduk, dan lain sebagainya. Sedangkan ucapan-ucapannya terdiri dari bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, tasmi, dan doa. Kewajiban sholat ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang yang lupu." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam sehari semalam terdapat 5 sholat yang harus dikerjakan seorang muslim, mencakup sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Bagi laki-laki muslim, pada Jumat sholat duhur digantikan dengan sholat Jumat. Ketiga, berpuasa pada Ramadan. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa sebulan penuh pada Ramadan. Berpuasa artinya menahan hawa nafsu serta lapar dan haus sejak terbit fajar atau waktu imsak hingga terbenam matahari. Kewajiban berpuasa ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. 4. Menunaikan zakat.
Rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Secara istilah, berzakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk disucikan. Terdapat dua zakat yang wajib dikerjakan bagi yang mampu, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Pertama, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada Ramadan hingga menjelang sholat Id. Kewajiban menunaikan zakat fitrah ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak atau sehurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Kedua, zakat harta yang dikeluarkan atas harta kepemilikan seorang muslim jika mencapai batas-batas tertentu terpenuhi atau haul dan nisabnya. Harta-harta yang patut dizakati adalah binatang ternak, hasil pertanian, hasil bumi, emas, dan lain sebagainya. Kelima, berhaji ke Baitullah. Rukun Islam yang terakhir adalah berhaji ke Baitullah atau Ka'bah yang terletak di Mekah. Amalan haji ini amat mulia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Karena jarak ke Mekah cukup jauh bagi sebagian besar umat Islam, maka hanya yang mampu dan memiliki kelapangan harta yang wajib menunaikannya. Sementara itu, jika sudah memiliki kecukupan harta namun tidak menunaikan haji, maka ia tergolong berdosa karena meninggalkan sholat salah satu rukun Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hanifah Dehani. Baik, langsung saja kepada pemateri kedua. Saya berikan waktu 10 menit untuk berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rukun Islam. Secara etimologis, pada mulanya kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu rukun, yang berarti tiang, dasar, atau sila. Sedangkan Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Rukun Islam wajib diamalkan oleh setiap orang yang beragama Islam, sehingga hal tersebut dapat dijadikan tanda atau tolak ukur keislaman seseorang. Rukun Islam sebagai dasar ilmu agama Islam telah diajarkan semenjak ini agar umat muslim lebih memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama kehidupannya. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada beberapa syarat tertentu sehingga tidak dapat menjadikannya wajib, sunnah, ataupun tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nabi SAW pernah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai masing-masing rukun Islam. 1. Dua kalimat syahadat diucapkan oleh seseorang muslim sebagai bukti keyakinannya dalam memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Dengan melafazkan dua kalimat syahadat tersebut, seseorang meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, serta Nabi Muhammad SAW adalah utusannya.
Seorang muslim yang baik meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan untuk disembah, melainkan utusan Allah untuk menyampaikan risalah Islam. Kedua, sholat. Sholat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, mulai sholat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari hingga sholat isya pada malam hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pertama yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 2 rakaat dan 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan jumlah rakaat zuhur, asyar, dan isya 4 rakaat dalam kondisi hadir atau tidak sabar. Dan ditetapkan sholat di waktu sabar sebagaimana kewajiban awal, yaitu 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, zakat. Zakat dalam Islam ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayar selama bulan Ramadan dan belum memasuki Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dibayar 1 kali dalam 1 tahun, yaitu harta atau pendapatan yang disimpan selama 1 tahun dan memenuhi nisab setara dengan 85 gram emas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innamal shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fir rimin wa fis sabilillah wa bis sabil wa fir ridwatan minallah. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 8 golongan orang tersebut yang berhak menerima zakat, yaitu 1 fakir, 2 miskin, 3 orang yang mengurusi zakat, 4 mu'alaf, 5 pembebasan budak, 6 yang terlilit hutang, 7 orang yang berjuang di jalan Allah, dan 8 orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Keempat, puasa. Puasa dijalankan oleh umat muslim pada bulan Ramadan. Puasa artinya adalah menahan diri dan menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari hawa nafsu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu. Nah, yang terakhir adalah haji. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci dilakukan setiap bulan haji atau bulan Zulhijjah. Ibadah haji merupakan kewajiban umat muslim apabila ia mampu dari segi fisik dan biaya. Ibadah haji wajib bagi orang yang mampu karena perjalanan ke tanah suci membutuhkan banyak persiapan. Penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan dalam penuturan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kedua pemateri, dari materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rukun Islam itu ada 5, dan mereka menjelaskan rukun Islam tersebut masing-masing secara terperinci dengan versinya masing-masing. Alhamdulillah, sesi pertama sudah selesai. Bila di antara hadirin sekalian ada yang kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh kedua pemateri, saya berikan kesempatan kepada hadirin memberikan pertanyaan. Memberikan 3 pertanyaan. Dan untuk hadirin yang ingin memberikan pertanyaan, dimohon maju ke depan dan sebut nama juga asal.
Baik, yang ingin bertanya harap maju ke depan. Untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Samad asal Jakarta. Kan tadi di rukun Islam teh aya anu namina teh salat. Nah sebutkeun riwayat tentang salat. Hatur nuhun sih. Sebutkeun. Dari pertanyaan pertama, Salman Al-Farizi dari Cidatar ingin bertanya kepada kedua pemateri. Apa pertanyaan? Jelaskan riwayat tentang salat. Jelaskan riwayat tentang sholat. Baik, siapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu? Pada pemateri pertama, saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Salman. Bagaimana riwayat perintah sholat? Perintah untuk melakukan sholat terdapat di dalam Al-Quran antara lain surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di bagian lain Al-Quran juga menyebutkan kewajiban sholat 5 waktu seperti kita pahami dari ayat berikut. Dirikanlah sholat sejak sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah juga sholat fajar atau subuh. Sesungguhnya sholat fajar atau subuh disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Sekian dari saya, mohon maaf kepada rekan-rekan kita bila jawaban dari saya kurang memuaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Nita Adhani. Untuk memperjelas jawabannya saya berikan kepada rekan Nita Anifudin Azizah untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat tentang sholat. Pertanyaan dari Ustadz Salman dari Cidatar. Seperti yang dijawab oleh Kak Adhani bahwa perintah sholat riwayatnya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Selain pada surat Al-Baqarah ayat 43, riwayat tersebut juga terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Salat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, bahkan sesungguhnya ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu." Oleh karena itu, umat wajib harus mendirikan sholat guna memperkokoh agama Islam. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila tidak memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang bertanya merasa puas dengan jawaban dari kedua pemateri? Masih kurang. Apa yang ingin dipertanyakan? Kembali. Riwayat adanya sholat. Jadi riwayat itu misal riwayat nanti gara-gara mau itu jadi sholat. Apakah kedua pemateri mengerti dengan pertanyaan? Riwayat adanya sholat.
Jadi karena lawan karena apa adanya sholat, riwayatnya bagaimana? Baik, untuk jawaban saya terlebih dahulu berikan kepada pemateri pertama. No battery, please charge. Riwayat adanya sholat, jadi non sebabnya adanya sholat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Salman. Sholat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi setelah syahadat. Ibadah sholat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah SWT dan dalam sholat itu Power off. serta doa yang dipanjatkan ketika menghadap Allah SWT. Rasulullah pun menjadikan sholat sebagai waktu-waktu istirahat. Bluetooth mode. Pertanyaan kedua, kepada yang ingin bertanya, mohon maju ke depan, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Siti Nursipa, perwakilan dari Bandung. Ingin bertanya kepada kedua pemateri, apa yang dimaksud dengan rukun Islam? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya kedua dari Bandung, Siti Nursipa ingin bertanya apa yang dimaksud dengan rukun Islam. Baik, pemateri pertama saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Apa yang dimaksud dengan rukun Islam? Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama kehidupannya. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada beberapa syarat tertentu sehingga dapat menjadikannya wajib. Sunnah atau tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sekian dari saya, mohon maaf kepada rekan-rekan kita, jawaban dari saya pada memuaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan untuk pemateri kedua memberikan jawaban dari pertanyaan kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah pilar-pilar yang menjadi dasar kehidupan setiap muslim. Rukun Islam ini juga wajib diamalkan oleh setiap orang yang beragama Islam, sehingga hal tersebut dapat dijadikan tanda atau tolak ukur keislaman seseorang. Rukun sebagaimana ta'rif rukun yaitu ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Siapa orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Jawaban saya dicukupkan segitu. Mohon maaf bila tidak bermaksud. Dari kedua materi dapat kita simpulkan bahwa rukun Islam adalah landasan juga fondasi Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, pilar-pilar yang menjadi dasar umat Islam. Apakah penanya merasa puas dengan jawaban tersebut? Belum. Bagaimana Islam memberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah? Bagaimana Islam memberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah? Bagaimana Islam memberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah? Baik, bagi rekan-rekan kita hadirin sekalian yang tahu jawabannya boleh menjawab. Saya berikan kesempatan kepada hadirin untuk menjawab pertanyaan dari Sipa. Bagaimana Islam memberikan petunjuk? Bagaimana umat Islam memberikan petunjuk untuk setiap masalah? Baik, akan dijawab oleh pemateri pertama. Karena Syifa belum puas dengan jawaban yang tadi, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Islam memberi petunjuk menyelesaikan
masalah dengan cara bermusyawarah dan pedoman dengan Al-Quran. Ayat yang menjelaskan tentang bermusyawarah salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 159. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua. Baik, selain bermusyawarah, kita juga bisa meminta menyelesaikan masalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat istikharah. Sholat istikharah ini merupakan sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk dari Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu untuk memilih atau saat memutuskan suatu hal atau masalah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila jawabannya tidak pas. Dari kedua materi, bagaimana Islam memberi petunjuk untuk setiap masalah? Katanya, setiap masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah, atau jika kita ingin meminta petunjuk untuk setiap masalah, kita bisa memintanya kepada Allah dengan cara istikharah. Seperti itu. Puas? Apakah penasihat puas? Alhamdulillah sudah puas. Langsung saja kepada pertanyaan ketiga. Kepada penanya, mohon maju ke depan, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iman Firdaus dari Bekasi. Saya ingin bertanya, apa arti rukun secara bahasa dan istilah? Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga dari Ustadz Ibnu Firdaus asal Bekasi ingin bertanya kepada kedua pemateri, apa arti rukun secara bahasa dan secara istilah? Untuk jawabannya terlebih dahulu saya berikan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Firdaus. Apa arti rukun Islam secara bahasa dan istilah? Dalam bahasa Arab, arti rukun adalah tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama. Dalam istilah fikih, rukun berarti sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kedua kepada pemateri kedua untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ketiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Firdaus yang menanyakan rukun secara rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Nah, rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu pekerjaan. Contohnya seperti dalam melaksanakan sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu merupakan hal pokok atau rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Jika hal yang rukun itu ditinggalkan, maka sholatnya tidak wajib atau tidak sah. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang memuaskan. Apakah penanya
puas? Alhamdulillah. Jadi rukun itu penting dan tidak bisa ditinggalkan, seperti itu. Baik, langsung saja kepada sesi kedua, pertanyaan bebas. Bagi yang ingin bertanya, mohon maju ke depan, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukhari, asal saya dari Bandung. Saya ingin menanyakan kepada kedua belah pihak bagaimana bunyi hadis atau dalil tentang Islam. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada penanya pertama, Bukhari dari Bandung ingin bertanya, katanya bagaimana bunyi hadis dan dalil tentang Islam, tentang rukun Islam. Baik, saya berikan kesempatan pertama kepada pemateri pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Bukhari. Penjelasan hadis tentang rukun Islam. Dari Abu Abdullah bin Umar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katanya, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila kurang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada jawaban dari kedua. Ananda Bukhari tadi menanyakan bagaimana bunyi hadis tentang rukun Islam. An Abi Ar-Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Sam'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hijjul baiti wa shaumi Ramadan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 persaksian, yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.
kasih kepada pemateri kedua. Apakah penanya merasa puas? Alhamdulillah puas. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Jadi tepuk tangan. Kepada penanya berikutnya, mohon maju ke depan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang namanya Dewa Fauzia. Pertanyaan, kan tulisannya 5. Nah, ada kegedean rukun iman. Tolong jelaskan. Terima kasih kepada TH Fauzia yang mempertanyakan kenapa rukun Islam itu 5 tidak 6 seperti rukun iman kan 6, kenapa rukun Islam cuma 5 seperti itu. Baik, untuk jawaban saya berikan kepada pemateri pertama terlebih dahulu. Atau apabila ada hadirin rekan-rekan kita yang ingin menjawab pertanyaan dari TH Fauzia, saya persilahkan. Aima, Bukhari, Saman, Sipa, Janja, Dila, Billy, Bade, Aldi, Dede, Teh Fitri, siap? Bismillah, di sini insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Hawa. Mengapa rukun Islam itu tidak 6? Tidak 6. Karena rukun Islam itu dirancang dan diolah oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengolah pemikiran terus dalil-dalil di Al-Quran, di hadis gitu. Jadi rukun Islam teh 5. Bebenot tak bebenot rukun iman. Buka terusnya kasih Imam An-Nawawi Al-Bantani nah gitu. Sekian. Materi pertama siap. Jawabannya katanya cukup dari materi kedua. Apakah merasa puas? Apakah saya boleh bertanya? Jika dari tadi kedua pemateri menyampaikan bahwa rukun Islam itu ada 5, apakah rukun Islam 5 itu mutlak seluruh dunia, seluruh umat Islam di dunia, bahwa rukun Islam itu ada 5, ataukah rukun Islam ada 5 itu hanya satu madhab gitu, berpendapat bahwa rukun Islam itu ada 5 dan madhab lain berbeda? Apakah seperti itu? Apakah mutlak rukun Islam itu 5 untuk seluruh umat Islam di dunia? Apakah rukun Islam itu mutlak 5 untuk umat Islam di seluruh dunia, ataukah berbeda? Ataukah rukun Islam 5 itu hanya untuk setiap daerah atau untuk satu madhab? Apakah berbeda? Apakah sama? Seperti itu. Karena dari tadi kedua pemateri memberikan penyampaian hadis maupun dalil bahwa rukun Islam itu ada 5, tidak 6, tidak 7 atau 10 mungkin. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Kepada rekan dan juga rekan kita, hadirin sekalian yang ingin menjawab pertanyaan dari saya
saya sangat ingin tahu. Aima, depan, Hasbi, ada yang menjawab? Aima, siap? Apakah rukun Islam ada 5 itu mutlak untuk seluruh umat Islam di dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu moderator yang cukup sukar, cukup sulit. Nah, menurut saya rukun Islam ini untuk umat Islam di seluruh rukun Islam ini berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia karena tadi sebagaimana hadis tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tadi syahadat la ilaha illallah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Berarti hadis itu sebagai patokan kita sebagai umat muslim untuk melakukan rukun Islam. Jadi kalau ada yang beda berarti itu ada patokan yang lain. Tapi menurut saya rukun Islam ini dijalankan untuk umat muslim di seluruh dunia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah mau ditambahkan? Baik, terima kasih untuk jawabannya kepada pemateri kedua. Alhamdulillah saya puas. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Mohon maju ke depan, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali, perwakilan dari Banjarwangi. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Sekarang beredar bahwa tidak sah Islamnya kalau tidak syahadat lagi. Ini bagaimana dapat
Banjarwangi bertanya, kan rukun Islam pertama itu syahadat. Nah sekarang ramai bahwa di dasar Islam sholat jamaah kalau tidak syahadat lagi seperti itu. Ya. Ya kan rukun Islam pertama itu syahadat. Ayo nama seueur. Sekarang makanya orang itu belum Islam kalau tidak syahadat lagi seperti itu. Baik, siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Jawaban terlebih dahulu saya berikan kepada pemateri kedua. Bismillah, pertanyaan dari Aldi Banjarwangi. Menurut saya, jika syahadat itu diucapkan kembali itu rukun jika seseorang itu belum muslim atau masih non-muslim, masih kafir. Jadi itu beliau itu harus wajib melafalkan 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadat itu sebagai rukun pertama dalam Islam. Sedangkan kita yang sudah Islam dari lahir, kita itu cukup mengucapkan syahadat pada waktu sholat 5 waktu atau di sholat-sholat lainnya. Terima kasih, jawaban dari saya. Mohon maaf. Jawaban kedua dari pemateri pertama saya berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi. Saur Aldi teh muasa Islamna pamit syahadat deui. Seperti yang dijelaskan oleh Fitri, kita sudah disyahadatkan sejak lahir. Mungkin saya belum bisa memberikan jawabannya, tapi sudah dijawab oleh pemateri kedua oleh Fitri. Mungkin Aldi sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkannya. Jadi emang seueur aya nama entah aliran atau golongan anu urang teh bisa sanalam teu sah Islam teh lamun teu syahadat deui jadi kudu hayang syahadat dina abi kan geus maca dina kitab Sulam Munajat. Jadi syahadat teh cukup dina salat. Urang salat 5 waktu atau syahadat 5 waktu dina bari tahiyat lagi 2 kali. Terus can salat sunat. Jadi seterusnya orang terus sering mengucapkan syahadat gitu. Apakah temannya merasa puas? Puas. Pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah acara seminar semalam telah berjalan dengan lancar. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua peserta. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materinya yang bertema rukun Islam. Mudah-mudahan diskusi ini dapat menghasilkan gagasan juga ilmu bagi kita untuk kemajuan bangsa dan juga agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama.